Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat semua, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul jenis-jenis khodam yang paling sakti. Tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum menonton video-video kami sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Silahkan klik link di bawah, di deskripsi di bawah. Atau juga yang belum menonton video kami di sebelum video ini, yaitu mengenai tanda-tanda orang yang didampingi oleh khodam yang berenergi besar, silahkan klik link di atas sini. Baik sahabat-sahabat, langsung saja kita membahas di pembahasan kali ini, yaitu mengenai jenis-jenis khodam yang paling sakti. Ada beberapa jenis khodam yang kita sering temui di dunia ini, tetapi di antara semua jenis itu ada beberapa khodam yang menurut para leluhur, menurut para sesepuh itu paling sakti. Banyak yang tidak mengetahui asal muasal khodam itu berasal dari mana, dan banyak juga yang tidak mempercayai bahwa khodam itu ada. Tetapi bagi teman-teman yang sudah saya sebutkan bahwa mungkin Anda tidak percaya atau Anda kurang tahu khodam itu dari mana, silahkan Anda tonton video-video kami sebelumnya itu, karena itu sudah menerangkan banyak, sudah membahas banyak tentang khodam. Khodam itu bisa didapatkan dari leluhur, bisa didapatkan dari amalan, dan juga bisa didapatkan dari mahar atau dari pengisian gitu ya. Lalu apa saja jenis-jenis khodam yang paling sakti? Khodam yang paling sakti yang pertama adalah khodam pendamping. Khodam pendamping adalah khodam yang melindungi diri kita dari sesuatu yang jahat dan sesuatu yang berniat tidak baik terhadap diri kita. Tidak semua orang itu memiliki khodam pendamping, dan juga tidak semua orang bisa mengetahui dia itu mempunyai khodam pendamping atau tidak. Sederhananya, khodam pendamping itu adalah khodam turunan, khodam yang berasal dari dunia lain, tetapi dia itu secara turun-temurun dari nenek moyang ataupun leluhurnya terdahulu. Tetapi cara mendapatkannya itu secara otomatis dipilih sendiri oleh khodam tersebut. Itu yang dinamakan oleh khodam pendamping. Biasanya khodam pendamping akan mendampingi orang-orang yang rajin beribadah, rajin berzikir, rajin tirakat, puasa, dan sebagainya, yang orang tersebut memiliki kebiasaan yang positif, maka itu akan disukai oleh khodam pendamping. Khodam pendamping akan mendampingi orang yang didampingi beserta keluarganya dari gangguan jin-jin jahat ataupun seseorang yang berniat jahat kepada si tuannya khodam tersebut. Khodam ini secara alamiah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk mendampingi manusia ataupun untuk membantu manusia. Karena kalau dilihat dari namanya, yaitu khodam, yaitu yang artinya pembantu, jadi khodam itu otomatis bisa membantu tuannya ataupun manusia yang didampingi tersebut. Ini merupakan khodam yang paling sakti dan juga paling kuat. Dan untuk mengasah hal ini, maka saya sarankan ketika pada hari lahir Anda ataupun ketika pada weton Anda gitu ya, disarankan untuk melakukan berpuasa supaya semakin meningkat energi dan daya khodam yang ada pada diri Anda. Itu yang pertama adalah khodam pendamping. Untuk jenis khodam yang selanjutnya adalah khodam leluhur ataupun khodam warisan.
Khodam ini biasanya berasal dari keilmuan leluhur Anda. Jika pada zaman dahulu leluhur Anda adalah tokoh ataupun orang yang ahli tirakat ataupun ahli semedi, ahli tapobroto, maka otomatis leluhur Anda itu akan didampingi oleh khodam. Dan juga khodam tersebut biasanya khodam yang sangat luar biasa. Ketika leluhur Anda meninggal, baik itu bapak Anda ataupun simbah ataupun buyut ataupun yang lainnya sampai ke atas, maka otomatis khodam yang mendampingi leluhur Anda tersebut akan diwariskan kepada Anda, akan diturunkan kepada Anda. Dan kalaupun orang tersebut atau leluhur Anda itu tidak sempat untuk mewariskan khodam tersebut kepada anak turunnya, biasanya khodam tersebut juga akan mencari sendiri orang yang akan didampingi, tetapi dengan satu catatan, yang energinya sama dan energinya yang sudah selaras. Khodam leluhur ataupun khodam warisan ini juga bisa dikatakan sebagai khodam yang paling sakti. Kemudian jenis khodam yang paling sakti selanjutnya adalah khodam amalan ataupun khodam keilmuan. Khodam ini muncul biasanya ketika Anda melakukan tirakat, baik itu berpuasa, semedi ataupun sebagainya, atau juga bisa saja ketika Anda selalu melakukan amalan-amalan, baik itu wirid-wirid ataupun ketika Anda melanggengkan zikir, ataupun juga ketika Anda diberi amalan oleh orang-orang yang selalu Anda amalkan, itu juga bisa membuat Anda didampingi oleh khodam amalan. Hal ini nanti juga akan menimbulkan khodam yang paling kuat dan juga paling sakti. Ketika Anda selalu rutin untuk berzikir gitu ya, istiqomah itu istilahnya, ketika Anda selalu rutin untuk melakukan berzikir, maka otomatis akan ada khodam yang mendampingi Anda. Ini juga tergantung kuat atau tidaknya tirakat Anda. Itu semua tergantung dari niat Anda. Niat Anda itu tulus atau tidak gitu loh. Hati Anda ini tertuju fokus atau malah memikirkan yang lain, itu juga tergantung dari cara Anda berzikir ataupun cara Anda tirakat. Khodam amalan ini juga bisa dikatakan jenis khodam yang paling sakti. Kemudian jenis khodam yang paling sakti selanjutnya adalah khodam keris. Hal ini juga bisa sesuai dengan laku si empunya yang membuat keris tersebut. Jika empunya sakti dan juga ahli tirakat, maka otomatis keris tersebut juga akan memiliki khodam yang juga kuat. Biasanya khodam tersebut diisikan oleh empunya yang membuat keris. Jadi sebelum membuat keris itu ada ritual-ritual tertentu untuk mengisikan khodam tersebut kepada sebuah keris tersebut. Jika keris tersebut digunakan untuk tolak bala, maka isiannya juga doa-doa ataupun amalan-amalan tolak bala, dan juga khodamnya itu juga dipilihkan khodam tertentu untuk bisa melindungi kita dari berbagai mara bahaya yang mengancam. Jadi sakti ataupun tidaknya khodam yang ada pada keris tersebut itu sesuai dengan laku ataupun tirakat si empunya ketika membuat khodam tersebut. Jadi tidak sama gitu ya, antara kemampuan keris satu dengan kemampuan keris yang lain ini tidak sama, sesuai dengan empu yang membuatnya tersebut. Biasanya khodam jenis keris ini juga biasanya khodam yang paling sakti dan juga kuat. Kemudian jenis khodam paling sakti yang selanjutnya adalah khodam benda bertuah. Benda-benda bertuah di sini itu maksudnya adalah seperti jimat atau juga mustika. Itu bisa didapatkan dari laku spiritual atau memang otomatis alami
bahwa benda tersebut ditempati oleh khodam. Biasanya khodam benda ini itu kebanyakan itu isian, tetapi juga ada yang memang alami bahwa benda-benda bertuah itu ditempati oleh bangsa-bangsa jin pada zaman dahulu. Nah, ketika benda-benda tersebut sudah dirawat oleh manusia, maka khodam yang ada di dalam benda tersebut akan mengabdi juga kepada manusia. Nah, itu yang terakhir juga bisa dikatakan jenis khodam yang paling sakti. Tetapi ingat sahabat-sahabat, walaupun sesakti-saktinya khodam, jangan pernah Anda menyendirkan sesuatu masalah Anda, jangan selalu menyerahkan kehidupan Anda kepada khodam, jangan sampai Anda menuhankan khodam Anda, tetapi semua serahkan kepada Tuhan, semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sendirkan semua kepada Allah, serahkan semua kepada Tuhan, karena hanya Allah lah, hanya Tuhan yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat-sahabat, mungkin cukup sampai di sini di kesempatan kali ini. Terima kasih bagi sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video sampai di detik ini. Terima kasih apabila ada kata-kata yang benar dari penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.